Barang siapa grup band yang bisa kumpul 5 dos rokok, OTT Podcast salah satu yang akan mensupport. suara saya hilang di situ. Susahnya minta ampun. Goyang-goyang kepala sampai putar-putar. Jangankan mau beli mic atau apalah, latihan aja tambah-tambah. Jago lah apa, situlah ribut lagi. Halo sahabat OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan berdiskusi bernuansa langkah nada. Tempat kita menyelami cerita di balik panggung, perjuangan dalam setiap nada, dan semangat dalam setiap langkah para seniman musik tanah air. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang vokalis berbakat yang telah mengukir berbagai prestasi gemilang sejak 2004, mulai dari Festival Taweli, Festival Stipanca Bakti Palu, hingga Festival Toaya. Siapa sangka di balik suara emasnya tersimpan kisah perjalanan panjang yang menginspirasi. Langsung saja, mari kita berdiskusi dengan tamu kita hari ini, Saudara Alam. Halo, brother. Halo. Show. Mantap, terima kasih. Siap. Bung Alam sudah memberikan waktu bisa berdiskusi, duduk di OTT Podcast bareng saya di sini ya. Oke, Bung. Ya. Sebelum kita masuk ke topik, ya. Sebelum kita masuk ke topik nih, bisa sedikit lagi Anda tambah ceritakan latar belakang Anda. Dari mulai nama lengkap Anda, silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya itu Muhammad Alamsyah. Ya, Muhammad Alamsyah. Ya, Alamsyah. Oke. Karena nama itu nama pemberian ya, pemberian orang tua. Oh, siap. Mungkin karena saya sudah terjun ke musik, makanya nama saya berubah jadi biar gampang orang. Oh, gitu. Jadi nama panggilan aja Alam. Alam. Oh, jadi disingkat ya. Masalah itu ya tambah-tambahnya back apa segala macam beatsnya di belakang itu ya tambahan-tambahan dari saya sendiri karena sudah terjun ke dunia musik. Karena beats itu sambil dari kata nama belakangnya Sebastian Bach. Oh, iya. Skid Row, vokalis fans saya itu. Gitu ya. Oke, Bung Alam. Ya. Jadi tema kita di hari ini ya, dari circle Anda ya. Iya. Langkah nada, ya, jejak emas di panggung festival, ya. Nah, Bung Alam, kita masuk ke topiknya. Siap. Topik pertama ini segmennya awal mula perjalanan musik. Iya. Ya. Ada 4 poin ini, ya. Bung Alam, bisa ceritakan bagaimana awal mula Anda mulai menyanyi atau menekuni dunia musik? Silakan. Iya. Kalau mulai saya menekuni dunia musik ini mulai dari SMP sebenarnya. Dari SMP? Dari SMP. Dari SMP itu awalnya lagi dengar-dengar lagu-lagu zaman 90-an dulu. Dengar-dengar. Nah, jadi saya terinspirasi kenapa saya tidak ikut ada ajang festival begitu, tidak ikut. Maksudnya alhamdulillah sudah diberikan dari SMP itu sudah diberikan Allah nikmat vokal. Oh iya. Jadi kenapa kita tidak kembangkan vokal itu? Saya berpikiran begitu, makanya saya mulai pelan-pelan ikut festival. Awalnya dulu enggak pernah juara, juara. Yang penting saya dulu niatnya cuma kejar pengalaman saja. Karena saya kan orangnya lahir dengan otodidak, tidak istilahnya tidak tidak sekolah musik apalah atau latihan vokal apalah, enggak ada. Saya murni itu otodidak. Ya artinya kan memang sekarang hampir kebanyakan ya menurut saya juga orang mahir
apa yang dia gelarkan Iya, tidak selalu harus disekolahkan dulu, betul, ya betul, kan? Kebanyakan memang orang sekarang dari otodidak, betul. ya, apalagi di zaman digitalisasi. Iya, Nah, itu sih luar biasa itu, Bung. iya. Nah, kira-kira ada tidak sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan musik Anda ini? Kalau sosok berpengaruh sekali itu ibu saya, Ibu ya? sampai sampai maksudnya sampai mendorong saya. Itu yang paling berpengaruh. Paling berpengaruh sekali ibu Paling saya. berpengaruh. Karena ibu Perjalanan saya, musik Anda ya? karena ibu saya mantan penyanyi juga. Oh, come on. Jadi mau tidak mau kan buah jati itu tidak jauh dari pohonnya. Oh, begitu. Iya, iya. Orang-orang iya, tua dulu iya, kan iya, dulu iya. orkestra, orang tua dulu kan Ya, setuju, setuju. orkes apa gitu. Masih tahun-tahunan. Malahan ibu saya itu dijuluki dulu biduan kampung memang yang populer pada zaman itu Di Palu. di Sigi, Kabupaten Oh, Sigi. daerah Sigi. Daerah Dolo. Oh, iya, 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 iya. Dulu penyanyi terpopuler pada zaman itu. Nah, kalau misalkan selama ini apakah Ya. ada tantangan terbesar yang pernah Anda alami ya? Dari awal lah, awal dulu begitu. Dari masa awal dulu. Masa awal dulu ya. Ya, tantangan. Tantangan yang saya alami pada zaman dulu itu sama-sama apa? Festival ya. Ya, mungkin di pada awal-awal zaman, dulu, apakah ada tantangan bagaimana gitu. Kalau tantangan dulu itu cuma kita dibatasi oleh, nggak kayak zaman sekarang nyaman kan, ada media, ada internet sekarang. Itu sekarang itu lebih mudah lagi dibanding kita dulu. Itu susahnya cuma di situ aja. Susahnya cuma di situ. Kayak kita mau ngulik lagu, setiap ada festival kan ada lagu wajib, ada lagu pilihan. Biasa kadang kita berpikir, lagu wajib ini, terus mau nguliknya gimana? Pasti kita beli kaset lagi. Sulitnya di situ. Iya, iya. Beli kaset lagi, terus begitu kita mau putar, tape-nya ndak ada. Pinjam tape teman lagi, ya kan seperti begitu. Pinjam tape teman dulu. Kadang teman biasa ndak kasih pinjam lagi karena biasa kadang DP play sudah terlepas. Iya. Kadang biasa kasetnya sudah tergulung. Iya, itu susahnya aja di situ. Nah, kalau misalkan kenangan pertama kali tampil di atas panggung, maksudnya apakah ada di Festival Taweli 2004? 2004 itu kenangan pertama kali. Kenangan pertama kali itu, ya alhamdulillah meraih juara 1 terus dengan The Best Vocal. Festival Taweli 2004. Festival Taweli 2004 memenangkan The Best Vocal, juara 1 dan The Best Vocal. Juara 1 dan The Best Vocal. Itu grup saya dulu itu teman-teman dari Mamboro itu, mereka buat grup itu namanya Volcom. Akhirnya Volcom itu bubar karena kita ambil nama salah satu, apa namanya, Volcom ini kan nama apa ini, produk ya. Nama produk kayak ada di topi-topi, di jaket-jaket Volcom. Makanya kita rubah lagi, akhirnya kita rubah nama itu, sudah kita selesai di festival itu bubar. Begitu. Tapi Volcom sudah meraih predikat juara 1 di Festival Taweli 2004 dan The Best Vocal. Itu waktu pas Anda mendapatkan The Best Vocal ya. Kalau persiapan Anda menghadapi Festival di Taweli 2004 itu bagaimana? Kalau menghadapi Festival 2004 itu kayak biasa-biasa saja, cuma mungkin biasa-biasa saja, seperti festival biasanya. Kalau misalkan apa yang maksud begini, Anda kan biasa panggung tuh, apa yang Anda rasakan saat diumumkan saat juara 1 The Best Vocal di festival itu? Jelas bangga sekali dengan banyaknya peserta yang ikut. Pada saat itu berapa peserta kah? Sekitar 35 peserta. 35 peserta. Dari khusus daerah Kota Palu saja. Dulu kan masih marak-maraknya festival, di mana saja ada pos daftar, pasti pergi. Dengan 35 peserta, alhamdulillah. Saya merasa bangga. Maksudnya bangga dengan dapat prestasi perdana saya di festival. Di 2004 Festival Taweli. Memang apakah momen itu bisa menjadi titik balik dalam karir bermusik Anda, Bung Alam? Iya.
maksudnya saya bersyukur Dang. Begitu saya dapat juara 1 terus The Best Vokal, kita tidak berhenti sampai di situ untuk memacu adrenalin saya lagi untuk mengikuti festival selanjutnya. Karena sudah terbukti dengan juara 1 dan The Best Vokal di situ. Saya orangnya begitu, tidak pernah mati. Maksudnya alhamdulillah begitu kita juara, kita tidak berhenti, lanjut lagi. Mana ada festival, daftar lagi. Akhirnya juara terus. Pelajaran paling besar yang Anda ambil dari pengalaman itu apa? Pengalaman besar saya, dalam festival itu ya. Pengalaman besar itu, alhamdulillah bisa silaturahmi sesama musisi Kota Palu, adapun yang dari luar juga. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dan bisa tahu teman-teman dari genre-genre rock ya. Alhamdulillah bisa kita kenal, tak kenal tak sayang gitu. Jadi alhamdulillah dengan festival-festival gitu menjalin silaturahmi antara sama musisi. Nah, berarti dari awal itu pengalaman itu memang sedikit bisa memberikan motivasi juga ya untuk para anak-anak muda juga yang sekarang untuk bermusik ya. Betul. Nah, Bung Alam, bisa ceritakan tentang terbentuknya band yang Perspektif begitu? Kalau untuk band tetap, kayaknya saya enggak ada band tetap. Oh gitu? Enggak ada ya? Enggak ada. Saya orangnya minta maaf, saya orangnya lepas. Maksudnya lepas, tidak berpatokan pada satu band. Jadi siapa yang panggil saya untuk main festival grup ini, sampai duluan itu berarti random ceritanya. Random. Berarti kalau misalkan apa tanggapan Anda, Bung? Ya. Maksudnya dengan band lainnya waktu itu? Band lainnya, maksudnya lawan atau band yang saya? Tidak harus lawan juga sih. Dari sudut pandang Anda dengan band-band lain lah. Sudut pandang saya dengan band-band lain. Maksudnya setiap di band ini sama yang sini band ini. Gitu. Boleh. Semua bagus semua. Semua bagus. Apakah tidak ada yang namanya saling menja, saling iri hati atau saling apa? Kau begini, suaramu begini, gitarmu begini. Apakah ada hal-hal yang terjadi? Kalau itu sering terjadi. Bandmu kurang bagus. Itu sering terjadi. Sering terjadi. Malah itu kita anggap biasa ya. Biasa di dalam band. Begitu. Karena kadang membuat kita maju dengan hal begitu. Butuh kritikan, butuh caci maki di tempat studio, biasa kadang ribut, kadang berkelahi. Malah kita kalau umpamanya tidak sepaham, ada juga kan hati orang kan berbeda-beda. Teman-teman ada yang bisa terima kritikan, terima teguran, ada yang tidak. Biasa kadang yang tidak terima teguran, jago lah apa, situlah ribut lagi. Begitu ribut, nggak mau main di band itu, cari lagi lain. Itu biasa. So hampir tiap band saya temukan. Hampir tiap band. Pengalaman besar. Hampir tiap band semua begitu. Nah kalau nggak cocok ini, udah kita cari ini aja. Nggak cocok, kayaknya nanti di studio kita ribut lagi. Udah cari yang lain lagi. Biasa itu yang begitu biasa. Kalau tanggapan Anda mengenai atmosfer persaingan di Festival Sti Panca Bakti waktu pada tahun 2010 itu gimana? 2010 itu masih di grup lain lagi ya. Saya di grup Perspektif College. Itu satu kampus ya. Satu kampus itu yang yang pegang tentang alat musik di Perspektif College itu salah satu teman gitaris saya. Karena kebetulan dia dipercayakan untuk mengolah alat musik itu, maka disitulah kita sering latihan, terus tiba-tiba pemilik kampus itu dengar kita main. Kenapa kalau tidak kita coba ikut festival dengan bawa nama Perspektif? Nah, disitulah kita main. Udah didaftarkan oleh pihak kampus untuk ikut ajang festival di Sti Panca Bakti dari Perspektif. Gitu. Rasa. Ya. Bagaimana Anda merasakan waktu kompetisi itu membawa nama band Anda sebagai juara 1? Maksudnya yang Anda rasakan? Ya jelas, ya jelas saya rasakan ya senang sekali. Senang sekali ya. Senang dari
banyaknya band. Dari banyaknya band saya senang sekali itu. Apa yang terbesit dalam benak Anda pada saat itu? Yang Yang paling misal gini, kalau kita kan pada umumnya kan sudah bangga dong sudah. Ya. Tapi kira-kira ada tidak dalam hati atau dalam pikiran Anda yang terbesit paling dalam di saat awal mula Anda mendengar band kalian itu juara 1? Iya. Apa yang sudah terbesit dalam pikiran Anda itu? Yang terbesit pikiran saya, iya kalau rasa bersyukur ya, paling lebih besar itu paling ekspresi gimana? Paling besar itu saya rasa bersyukur, ekspresi saya itu maksudnya kalau kan festival dulu kan teriak-teriak, senang nggak lari-lari kejar teman-teman, the best vocal. Itu aja yang bikin senang, maksudnya bangga dengan teman-teman semua atau itu. Oke. Nah, silakan sebelum kita masuk, silakan ngopi dulu. Kalau mau merokok silakan. Iya. Atau itu ngemil ada cookies. Ya, karena saya juga sih dulu pernah ngeband Bung Alam, ya kan? Itu saya mulai band saya juga sih di 2000, kalau tidak salah ingat, mulai saya bergelut di dunia band. Iya. Kalau saya tuh di tahun memang di 2004 juga. Iya. Masih jadul-jadul juga sih. Iya. Tapi maksudnya saya ini juga sih band saya habis di telan bumi. Karena memang personil pada hilang semua. Jadi saya tidak teruskan sudah nama band saya gitu. Biasa kadang buat kita bubar itu bukan karena kita ya. Biasa kadang teman-teman juga tidak sepaham. Biasa setuju. Tidak sepaham. Kita biasa mempertahankan keutuhan band ini. Kadang biasa di lain pihak lagi teman-teman kadang tidak ada kecocokan lagi. Sebenarnya semua band sih bagus, cuma orang-orangnya yang di dalam itu pasti tidak ada kecocokan, pasti tidak ada. Dan sering-sering ribut itu di tempat studio, tempat latihan atau apalah, itu hal biasa. Saya sudah makan garam yang begitu ya. Sudah biasa yang begitu itu. Maksudnya yang begitu itu membuat hati kita kuat, maksudnya kuat. Kalau kita bilang tidak cepat kecil hati, kalau kita orangnya kuat kecil hati, sudah sampai situ selesai, nggak akan maju gitu. Saya nggak bisa dengan ini, terus bisanya kok dengan siapa? Kalau main milih-milih, akhirnya tidak ada orang mau pakai. Saya mau dengan ini, iya mau dengan itu, kok dia mau dengan kau. Kalau setuju itu lagi ya. Itu itu juga sih. Dengar itu guys. Jadi buat adik-adik yang masih muda ya, masih umur 20-an lah ya. Masih baru meranjak musiknya. Meranjak usia dan mau baru mau mulai merintis dunia musik. Nah, dengar ini Bung Alam ya, kalian punya senior. Artinya yang terkhususnya dulu ya di Kota Palu dulu dan di seluruh Indonesia. Iya. Bagi kalian itu banyak yang akan kalian rintis dan hadapi di lapangan. Ya, Bung ya. Ya. Oke, siap. Karena saya tambahkan sedikit. Ya, siap. Karena pengalaman dari festival dengan pengalaman anak-anak sekarang itu beda. Oke. Bedanya apa? Mereka dijamin oleh fasilitas untuk sekarang ya. Kalau kita dulu dengan kekurangan. Setuju sekali ya, betul. Kalau kita dulu dengan kekurangan, makanya jenjang karir itu kita dulu dibanding dengan anak sekarang itu beda jauh sekali. Mereka sekarang enak. Jauh sekali. Kita pengennya ini terbatas alat nggak ada. Setuju sekali. Ingin mic yang bagus biar nyanyinya enak. Pada zaman itu belum ada. Itu pun ada tapi belum setuju. ada. Teringat sekali saya. Jangankan mau beli mic atau apalah, latihan aja tambah-tambah. Astaga. Iya, latihan tambah-tambah. Ada satu produk itu maksudnya mengizinkan barang siapa grup band yang bisa kumpul 5 dos rokok, ya. Saya ingat itu. Ada 5 dos rokok. 3 kali latihan gratis. Iya, saya ingat itu. Coba.
Betul. Itu enak kita dulu ringan Iya, dibanding kita tambah-tambah dulu. Jadi kendati cari-cari di sampah rokok ini. Itu salah saya bilang mereknya. Cari rokok ini. Oh dapat. Kok berapa? Telepon di tong dulu. sampah. Iya. Oh. Maksud telepon umum dulu koin tak. Saya sudah dapat 3 ini. Telepon pinggir jalan umum apa itu. Saya sudah dapat 3. Saya dia, Pak sudah 5. Latihan tuh orang. Astaga, ngeri. Latihan. Itu pengorbanan. Kalau sekarang kan enak, anak-anak sekarang enak. Iya betul juga ya. Mau ingin lagu apa, buka aja YouTube, sudah Saking muncul. perkembangan zaman ya. Makanya beda sekali. Kamu dibandingkan dengan kita dulu, zaman-zaman festival dulu dengan sekarang, belum bisa kamu dapat susahnya Iya, kita dulu. betul. Dengan Iya, sekarang. betul sekali. Dengan fasilitas sekarang itu sudah serba lengkap, serba online semua. Iya. Mau butuh gitar, butuh drum, tinggal buka aja mana yang bagus. Kita dulu mana? Tidak ada gitu. Iya. Cuma pengen barang, coba bisa saya lihat di mana? Pikir ke rumahnya lagi, tes tok. Bagus banget. Habis dilap, penuh sarang laba-laba apa cocok. Sudah pakai beli macam-macam. Ada. Itu suka dukanya dulu. Suka dukanya ya kalau iya ya. Bercerita ini saja di memang betul. Teringat kembali. Iya zaman-zaman susahnya lalu itu ya. Bermusik itu. Susah. Oke, Bung. Ya. Kita masuk ke segmen Siap. 4. Ya. Ada 3 poin di sini ya. Nah, ini bercerita tentang Ya. Festival Tuaya. Ya. Ya. 3 kemenangan besar. Ya. Anda meraih the best vokal di Ya. Festival Tuaya 2011 ya. Ya. Nah, apa yang membuat Anda terus konsisten hingga sekarang ini? Saya terus itu saya ceritakan dulu sebelum ikut festival itu ya. Silakan. Ikut festival 2011 itu di Toa ya. Itu berkisah dari festival Setia Pancabakti Palu yang 2010. Ya. Dari situ awalnya. Awalnya memang kita juara kan. Ada salah satu teman salah sebut namanya. Kita ribut dulu. Oh iya. Ribut apa namanya ya, satu band kan biasa begitu ribut, tidak kecocokan atau apa. Saya sebenarnya tidak marah pada saat itu. Nah, karena kebetulan ini almarhum pemain bass ini almarhum pemain bass saya itu bilang saya mau main kalau ke Toaya, kita lanjut lagi festival Toaya, saya mau asal alam vokal. Nah ini gitaris yang merasa bersalah ke saya itu datang minta maaf. Akhirnya dia yang urus semua fasilitas, urus semua pendaftaran itu. Maka jadilah kita ikut festival itu aja. Dan alhamdulillah bukan cuma saya the best semua. The best semua. Dari bass semua. Semua personil. Kita kan main 4 di situ tanpa keyboard, main 4 dari drum, bass, gitar sama vokal. Kita the best semua. Kita borong di situ. Juara 1 terus the best 4 player. Mantap. Kita borong. Mantap. karena rezeki sebenarnya dari apa namanya hubungan kita sama teman retak kita jalin kembali, itu rezeki akan datang. Kan kita dari festival Setia itu kan memang kita ribut itu antara personil atau apa, ribut. Jadi tidak ada kecocokan, ingin bubar. Ada festival itu kita dengar, makanya kita jalin ulang silaturahmi, berbaikan ulang orang semua satu personil lagi, begitu baikan sudah kita ikut. Alhamdulillah dengan kita, maksudnya ada Allah kasih jalan dengan kita silaturahmi, insya Allah ada hasil. Nah, alhamdulillah juara 1, terus kita borong itu the best. Ambil semua. sampai peserta lain bilang ambil semua aja. Kalau orang Palu bilang nangoa. Aduh. Oke, Bung Alam. Ya. Kira-kira apakah ada pendekatan Anda terhadap bernyanyi berubah sejak kemenangan pertama hingga yang ketiga? Kayak setiap juara dan the best vokal itu selalu pasti ada perubahan terus saya. Ada perubahan terus. Upgrade. Oke. Kalau saat itu Anda sudah mulai memiliki visi lebih jauh di dunia musik,
Maksudnya visi. Jadi gini, apakah saat itu Anda sudah mulai memiliki visi lebih jauh di dunia musik? Kalau dengan keterbatasan dulu itu saya belum ada sampai sejauh tentang musik. Dulunya saya cuma awalnya ikut-ikutan saja. Nggak sangka sampai saya itu juara, the best. Akhirnya hingga sekarang sudah terkenal. Akhirnya dengan begitu visi pengetahuan tentang musik makin naik, karir saya makin naik, juara, makin naik juga pengetahuan tentang musik. Jadi beriringan sih. Beriringan dia. Kalau mau bilang dari awal itu saya masih buta musik sebenarnya dulu, cuma modal ikut-ikutan. Begitu. Karena mungkin saya berharap vokal saya cocok di lagu ini, cuma begitu saja dulunya. Oke. Bung Alam, sebelum kita masuk ini ke segmen terakhir, ya. Ini kan kalau kita lihat dari penampilan Anda ini, style Anda lah, ya kan? Saya ini koreksi kalau saya salah ya. Siap. Apakah tebakan saya ini salah benarnya? Apakah Anda membawa musik bergenre underground atau bagaimana? Bisa ceritakan? Kalau awal mula saya bermusik itu sebenarnya betul, saya dulu underground. Pada zaman dulu kan masih marak-maraknya underground itu di gedung olahraga ya, gedung olahraga Siranindi. Dulu saya belum main di situ, cuma lihat teman-teman senior saya yang dulu semua yang dari Bayoge, yang dari Prumnas, itu semua kan lahir dari underground semua dulu. Jadi saya dulu belum terjun di musik, masih ikut-ikutan mereka. Kadang hitbang itu, hitbang depan panggung karena dengan kerasnya musik senang, itu saja. Bisa diperagakan sedikit, Bung? Apa itu? Gaya menyanyi kalau underground. Kalau underground itu gerakan sedikit saja. Bagaimana gaya menyanyi underground? Dia underground itu paling dia cuma hitbang aja, goyang-goyang kepala sampai putar-putar. Paling yang dulu itu paling bagus itu kalau lagi panjang rambut, jadi diputar-putar gini. Rambut Anda pernah panjang dulu nih? Kalau dulu pernah panjang, saya potong ulang. Ini baru saya mulai lagi. Gitu. Begitu. Karena ikut-ikut dulu kan gondrong cuma ikut-ikutan. Lihat teman hitbang, kayaknya bagus kalau gondrong hitbang, pelihara, ini panjang. Apa yang Anda rasakan waktu Anda menyanyi underground itu? Suara Anda kah bagaimana? Feel Anda bagaimana Anda rasakan? Kalau dulu saya underground itu selama 1 tahun saja dulu. 1 tahun. Karena saya tidak lanjut karena ada efek di vokal. Karena menurut saya ya, minta maaf bagi teman-teman yang genre underground, karena saya pernah dulu rasakan underground itu. 1 tahun itu saya istirahat, nggak ada suara, karena underground itu kan teriak-teriak, terus bass scream, vokal scream itu kayak begitu, vokal scream begitu, suara saya hilang di situ. Saya istirahat. Sampai segitunya? Gara-gara itu sampai saya berhenti musik, terus saya bangkit lagi, beralih ke genre rock. Begitu. Awalnya di situ. Kalau sebelum itu yang kita tanya tadi soal festival itu jauh sebelum. Jauh sebelum festival yang The Best Vocal 2004, 2005, 10, 11 itu jauh, masih jauh. Dia. Dia sekitar 95 itu. 95 underground. 95 underground. Sudah mulai ikut-ikutan, masih ikut-ikutan, tapi sudah mulai langsung bergelut terjun di underground, lompat-lompat, ikut orang hitbang, tendang-tendangan. Baru dulu kan tiga ini paling top itu, underground, punk sama grunge. Baru tiga ini saya ikut semua. Di mana dari ground pergi hitbang sama-sama, di mana ada pang lain lagi, lompat-lompat, tendang-tendang apa.
begitu grunge beda lagi, pakai daster, cuma pakai dalaman, macam-macam lah, kayak Harim namanya ikutkan Cobain toh, gitu. Wah. Pada zaman itu kan masih masa ikut-ikutan, tidak ada memang kita memang terfokus sekali di situ, tidak cuma ikut-ikutan. Ayo kita ajak, ayo kita ke sana, ayo sudah ikut. Itu awal-awal mulai. Oke, Bung. Ya. Kita masuk ke refleksi ya, semangat dan masa depan. Bung Alam, apa arti musik bagi Anda secara pribadi? Arti musik secara pribadi saya itu apa ya? Kalau untuk pribadi ya, pribadi saya membuat apa ya? Kayaknya susah untuk diutarakan. Kalau untuk pribadi saya masalah musik ini susah untuk diutarakan karena memang saya lahir dari musik. Jadi kalau untuk jangankan sehari, semenit, sedetik saja saya tunda dengar musik. Iya, kayak lain, maksudnya kayak lain sudah saya rasa. Tidak secara langsung kayak seperti sudah berdarah daging. Nah, mendarah daging. Oke. Kalau bilang apa namanya? Pribadi saya mau bilang musik itu kayaknya susah saya untuk mengutarakan karena memang sudah menjiwai, sudah menjiwai sekali di dalam hati saya soal musik. Gitu. Bagaimana bagaimana itu kira-kira Anda memaknai setiap kemenangan yang Anda raih? Ya, setiap kemenangan bagaimana yang Anda raih itu? Setiap kemenangan yang saya raih itu bagaimana Anda memaknainya? Saya memaknainya itu cuma bersyukur saja, memaknai itu bersyukur saja. Saya maknai maksudnya biar saya lanjut terus berkarya begitu. Jadi saya maknai seperti itu saja. Maksudnya bukan cuma sampai situ saja. Saya begitu dapat juara sudah selesai, tidak. Saya lanjut terus belajar dan belajar. Tidak ada kata-kata yang bangga dalam hati saya. Maksudnya biasa saja lah. Kalau saya orangnya begitu, biasa. Rendah hati. Makin ngopi dulu, Bung. Ngopi dulu. Jangan terlalu tegang kita di sini. Apa karena tinggal 3 poin lagi ya untuk kita mengakhiri sesi podcast kita hari ini. Supaya tidak terlalu ini. Oke, Bung. Siap. Apakah Anda masih aktif di dunia musik dalam bentuk apa sekarang? Kalau lebih menjurus klasik rock saya. Klasik rock. Contoh kayak kalau untuk ke barat-baratan itu contoh kayak Guns N' Roses, Bon Jovi, gitu. Skid Row, Steel Heart. Sekarang ini ya? Iya, untuk sekarang. Kalau Indonesia itu untuk rock klasiknya paling Indonesia seperti maksudnya yang bergenerikan rock lah, ndak itu harus klasik atau apa, kayak power metal, Edane, Kudu, itu aja. Ada rencana rekaman album atau kolaborasi di masa depan? Iya, itu kan. Kalau ini alhamdulillah kemarin saya sudah take vokal. Satu saja dulu ya. Insya Allah nanti masih rahasia sebenarnya. Masih rahasia guys, masih rahasia sebenarnya ini. Minta maaf ya, masih rahasia. Nanti Insya Allah kalau sudah rilis ya, Insya Allah nanti dikabari. Gitu ya. Lagi. Tapi coba kasih gimana ya? Kasih bayangan lah, Bung. Maksudnya kira-kira supaya teman-teman sahabat-sahabat OTT Podcast yang bergelut di dunia musik ingin tahu, maksudnya supaya mereka tidak terlalu penasaran. Maksudnya dalam hal apakah di bulan ini kah, di bulan depan kah, kira-kira rilis itu? Saya take vokal itu baru minggu kemarin. Jadi Jadi insya Allah
bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini. Insya Allah rilis. Tapi dengar itu. kita masih membuat video klip dulu. Buat video klip dulu, begitu selesai video klip baru kita lempar ke YouTube, ke TikTok, ke Instagram, ke FB. Nanti tunggu ya. Tunggu guys. Dan bisa menjadi kemungkinan juga OTT Podcast salah satu yang akan mensupport. Siap. Alhamdulillah. Bung Alam ya. Siap. Dan oke Bung. Ini Ya. 2 poin yang akan mengakhiri ya. Ya. Podcast kita hari ini. Nah, apa pesan Anda untuk para penyanyi muda yang sedang berjuang di jalur musik sekarang? Kalau pesan saya untuk anak-anak muda sekarang itu untuk berjuang ke musik ya. Iya. Banyak belajar saja, banyak berlatih, itu saja. Kalau tips-tips dari saya maksudnya ya itu saja, tidak ada yang muluk-muluk macam-macam gitu. Cuma banyak khusus untuk vokal ya, kalau khusus untuk vokal banyak dengar lagu saja, dengar lagu terus latihan. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu, latihan saja dengar lagu, terus sering latihan di rumah untuk olah-olah vokal sendiri. Kalau untuk tips vokal dari saya sendiri sih tidak ada. Sebenarnya dari dia sendiri, iya kan, dari dia sendiri. Pernah saya dipanggil jadi instruktur vokal atau jadi guru guru vokal, instruktur vokal tuh. Saya tolak. Apa sebab saya tolak? Karena untuk pengalaman tentang menyanyi itu saya belum banyak tentang apalah istilah-istilahnya itu apa segala macam. Karena saya orangnya otodidak kan. Kalau untuk tentang teori-teori ini, teori untuk vokal ini saya enggak paham begitu. Cuma taunya aja teriak-teriak. jadi saya enggak cocok untuk itu. Makanya saya kembalikan sebenarnya sama orang yang belajar ke saya kembalikan ke dia. Sebenarnya yang bisa mengolah vokal itu adalah kau sendiri, bukan saya. Kalau saya ajar kau dengan suara begini, itu yang makin pintar dan makin bagus saya. Kan keluar dari vokal saya. Iya kan? Coba kau coba nada tinggi, mampu dia. Saya ajarkan saya lebih tinggi, berarti tambah bagus saya dianya. Berarti dari kau. Dari hatimu, dari dalam dirimu, dari vokal itu dari diri. Beda kalau alat musik. Alat musik ada tabulatur, ada apa, itu kita ikuti keyboardnya, drumnya, ketukannya, gitarnya. Kalau vokal beda. Vokal di dalam jiwamu. Kalau jiwamu sudah berdarah, maksudnya sudah berapi, gas. Begitu. Dan biasa kalau saya kan dari dulu memang sudah biasa dengan lagu-lagu genre keras. Gitu. Saya biasa itu. Jadi kalau menghadapi kerasnya kehidupan sudah biasa karena berawal dari kerasnya lagu itu. Gitu ya. Ngeri juga. Artinya kalau saya sih mendengar Anda punya step by step statement Anda ya. Ya bisa ini apa ya? Masuk ke ini juga di saya sih. Artinya saya menangkapnya juga bisa menjadikan motivasi. Ya, motivasi. Ke saya itu. Ya kan? Tapi lebih dominannya bukan juga bisa ke anak-anak muda yang sekarang juga sih. Iya kan? Harus itu. Betul. Yang mau bergulat di dunia musik. Nah, Bung Alam, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Jika bisa berbicara pada diri Anda di tahun 2004, apa yang ingin Anda katakan? Pertanyaan terakhir ini. Yang ingin saya katakan, jika bisa berbicara pada diri Anda di tahun 2004, apa yang kira-kira Anda ingin katakan? Yang saya ingin katakan itu apa ya? Tentang festival itu yang 2004 itu.
kalau saya ingin katakan ya bisa diulang. Bisa diulang. Bisa diulang, Apa tapi yang bikin Anda bermindset untuk bisa diulang kembali? begini, yang saya bermindset untuk bisa diulang kembali karena bisa kita berikan kesempatan kepada anak-anak yang sekarang ya, anak-anak sekarang yang untuk genre apalah, untuk ikut supaya bisa ikut festival, supaya kita bisa mengenang masa-masa kita dulu ikut gitu. Biar ada istilahnya, bagi diri saya itu jadi reunian tuh, reunian dengan teman-teman yang ikut-ikut festival dulu. Jadi begitu diadakan dengan dunia sekarang, dengan tahun sekarang ini, kita bisa kembali ke masa itu. Walaupun kita sudah tidak bisa main lagi, tapi walaupun kita sudah tidak bisa main lagi, tapi ada kesempatan yang main adalah anak-anak sekarang yang lagi bangkit-bangkitnya, lagi semangat-semangatnya. Biar ilmu kita dulu yang festival dulu kita bisa alihkan ke mereka. Setuju. Gitu sekali. Membangkitkan semangat mereka untuk berkarya terus. Apakah masih ada tambahan? Kalau ada tambahan, yang ingin mau disampaikan ke sahabat-sahabat OTT Podcast sebelum kita mengakhiri podcast kita di hari ini. Oke, tambahan saya saja. Kalau untuk pribadi, untuk vokal ya, banyak belajar saja, banyak belajar, terus rendah hati, jangan sombong ya, karena kita di atas masih ada yang lebih di atas, ada lagi yang di atas, masih ada lagi yang lebih di atas. Jadi makin kita makin naik, harus kita rendah hati. Itu aja. Itu saja ya. Oke. Terima kasih Bung Alam. Siap. Ya. Sama-sama. Artinya sudah sudah beredukasi, memberikan motivasi, inspirasi untuk saya, sahabat-sahabat OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia yang kita cintai ini. Semoga edukasi yang Anda berikan tentang bermusik, amin, ya, bisa memberikan manfaat, ya, dampak untuk anak-anak muda yang sekarang bergelut di dunia musik ya. Semoga bisa ini ya bisa menjadi pencerahan yang positif untuk mereka. Jangan jadi jangan jadi bermusik itu membawa hal-hal yang negatif. Betul. Ya kan? Karena dari segi pengalaman senior-senior yang bermusik pasti kan kita bisa mengambil contoh ya dari mereka juga yang bukan yang negatif tapi yang positif. Yang positif. Saya salut juga Bung Alam. Artinya dari awal hingga akhir saya mendengar step by step Anda punya statement mengenai bermusik. Jujur itu saya juga memang asli. Artinya saya jadi banyak juga teringat kembali di masa di 2000 berapa ya. Waktu memang dulunya kita itu susah bermusik. Betul. Susahnya minta ampun ya. Susahnya minta ampun. Memang asli. Oke Bung Alam. Siap. Ya. Sekali lagi. Ya. Thank you very much. Makasih, sama-sama. Sudah bersedia duduk berdiskusi di OTT Podcast. Ya. Dan buat kalian guys, ya, buat sahabat-sahabat OTT Podcast, bila podcast kami hari ini yang membahas tentang bermusik, bila bermanfaat ya untuk kalian semua, silakan Anda ambil yang positifnya, jangan yang negatifnya ya. Dan semoga kalian selalu stay di channel OTT Podcast. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ke keluarga, sahabat-sahabat kalian semua, supaya OTT Podcast juga tanpa kalian tidak bisa apa-apa. Tidak arti ya. Setuju. Oke. Dan saya akan mengakhiri podcast kita hari ini. Ya, setiap panggung adalah perjalanan. Ya, setiap lagu adalah kisah. Dan setiap keberhasilan adalah buah dari konsistensi, latihan. Dan keyakinan kisah hari ini membuktikan bahwa suara yang baik bisa membuka jalan. Betul. Tapi suara dari hati itulah yang membawa kita menuju kemenangan sejati.
Terima kasih kepada Bung Alam Siap, ya sama. atas inspirasinya. Semoga perjalanan musikmu terus menjadi nyala Amin, bagi banyak amin, orang. amin. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya. Salam hangat dari kami di Langkah Nada. Ya. Bye bye.